Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Cika Hadi Permana dari kelas TI 19C1 dengan NIM 311910422. Di sini saya akan mempresentasikan tentang OSI layer. Sebelum itu, kita akan mengenal apa sih OSI layer tersebut. OSI layer adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuannya adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interplot. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Oke, kita sudah mengenal apa itu OSI layer, lalu kita akan mengetahui fungsi dari OSI layer tersebut. Di sini ada 7 bagian ya, OSI layer. Yang ketujuh yaitu application, untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Berikutnya presentation, memformat data sehingga dapat dikenali oleh si penerima. Berikutnya yaitu session, membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Dan yang keempat yaitu transport, mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Yang ketiga yaitu network, menambahkan alamat jaringan pada setiap paket. Yang kedua, data link, menambahkan MAC address pada paket. Dan yang terakhir yaitu physical, mengirimkan data melalui media transmisi. Kita sudah mengenal OSI layer dan fungsinya, lalu kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang pembahasan 7 layer. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu application layer. Apa sih application layer? Application layer perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surel, email ya, akan melalui komunikasi dengan jaringan sebelum pesan dikirimkan. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Oke, kita lanjut ke layer berikutnya, yaitu adalah presentation layer. Oke, presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat di komputer ya. Melakukan enskripsi data dari perangkat sumber lalu mendeskripsikannya dan perangkat penerima. Ini adalah contoh gambarannya ya, yaitu perangkat yang melakukan enskripsi lalu diterima oleh yang mendeskripsikannya. Ini adalah data perangkat penerima. Oke, lanjut ke pembahasan tentang layer yang ketiga yaitu session layer ya. Oke, ini dia session layer. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau kata lain sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui post to post. Contohnya untuk mengirimkan 100 data, session layer bisa mengatur penempatan post setiap 10 jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus. Maka pengiriman data bisa diulangi dari post yang terakhir. Kita lanjut ya ke layer berikutnya yaitu layer transport. Di layer ini kita akan membahas tentang penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Mengambil data dari layer sebelumnya lalu meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab
mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika data tersebut gagal dikirimkan. Oke, kita lanjut ke layer yang kelima, yaitu network jaring. Oke. Nah, di network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antara jaringan. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikannya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada si perangkat penerima. Oke, kita lanjut ke layer berikutnya, yaitu data link. Network layer. Jika network layer adalah penyalur informasi antara jaringan, beda halnya dengan data link. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya memang hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internalnya dalam satu jaringan. Oke, kita lanjut ke physical layer atau layer yang terakhir. Oke. Di sini kita akan membahas tentang lapisan paling dasar dari ketujuh si layer. Physical layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digitalnya seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lainnya. Contoh kecilnya email yang kita kirimkan, bergerak melalui ketujuh lapisan layer tersebut. Proses yang cukup panjang, bukan? Sebelumnya mungkin kalian tidak akan terpikirkan bahwa prosesnya begitu rumit. Oke, mungkin itu saja yang saya akan bahas ya tentang 7 si layer. Oke, saya akan menutup presentasi ini. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau tidak tepat dalam penyampaiannya. Saya Ananda Cika Hadi Permana dari kelas TI 19C1. Mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.